Halo Sobat dan Malik, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Allah. Selamat berjumpa lagi di video channel YouTube Dian Malik 51 yang unik dan menggetarkan seperti Iron Maiden. Kalau mobil otonom sudah banyak yang bahas kan ya. Tapi gimana kalau alat berat yang otonom? Sesuatu yang sangat jarang dikulik. Oke, kali ini kita akan membahas tentang alat berat yang otonom. Kita langsung cus bersama-sama. Cus! Inovasi dalam industri konstruksi sebagian besar tetap stagnan dalam beberapa dekade. Jika seorang pekerja konstruksi dari tahun 1900 melakukan perjalanan waktu ke waktu saat ini, ia akan menemukan teknologi dalam industri konstruksi tak banyak berubah. Pada awal abad ke-20, hidrolik mulai masuk ke industri konstruksi, dan pada 1960-an, hidrolik menjadi arus utama, sesuatu yang mainstream. Ekskavator bertenaga hidrolik, bulldozer bertenaga hidrolik, backhoe bertenaga hidrolik, kren bertenaga hidrolik, sistem pompa beton bertenaga hidrolik, silinder pendukung bertenaga hidrolik, dan mesin cetak bata bertenaga hidrolik, semuanya hidrolik. Namun tidak banyak yang telah diinovasi dalam skala besar di industri konstruksi sejak saat itu. Noah Reddy Campbell, founder dan CEO Build Robotics. Setelah kuliah, dia mendapat pekerjaan di Google dan mendapatkan terobosan di Silicon Valley, di mana ia mendapatkan ide untuk akhirnya menggabungkan teknologi dan konstruksi. Setelah memberitahu ayahnya tentang ide untuk mengotomatisasi alat berat, ayahnya mengatakan bahwa dia sebaiknya belajar cara mengoperasikan alat itu terlebih dahulu. Wah, keesokan paginya saya bangun. Saya menelpon dealer John Deere setempat dan saya menyewa ekskavator. 6 bulan kemudian, kami memiliki prototipe pertama dan it worked. Reddy Campbell menjelaskan. Hanya 4 tahun kemudian, perusahaan dari Reddy Campbell, Build Robotics, telah menyelesaikan selusin proyek di 2 benua. Hari ini, peralatannya telah mencatat 10.000 jam operasi otonom tanpa insiden keselamatan, tanpa kecelakaan. Build Robotics Inc. didirikan oleh Noah Reddy Campbell dan Andrew Liang di San Francisco pada tahun 2016. Build Robotics telah mengembangkan sistem panduan untuk menggunakan kecerdasan buatan yang dapat dipasang di peralatan siap pakai dari Caterpillar, John Deere, dan produsen besar lainnya. Reddy Campbell melanjutkan, kami merancang software perangkat lunak yang masuk ke dalam sistem dan terhubung ke mesin sehingga mampu bernavigasi di sekitar lokasi kerja. Alat berat tersebut menggunakan peralatan seperti GPS, kamera, dan radar LiDAR untuk mengamati lingkungannya. Dan kemudian operator peralatan robot dapat memasukkan program untuk dijalankan oleh alat berat tersebut. Produk utama Build Robotics adalah Exosystem, kit aftermarket yang menambahkan kemampuan robotik otonom ke alat berat yang ada melalui kombinasi GPS, kamera, dan teknologi kecerdasan buatan. Build Robotics mengatur produk dan layanan teknologinya ke dalam 4 divisi. 1. Sistem robot alat berat disebut Exosystem. 2. Perangkat lunak operasi robot disebut Everest. 3. Alat operasi robot disebut Field Kit. Dan layanan pemantauan robot jarak jauh disebut Guardian.
Exosystem mulai dikembangkan pada tahun 2018 dan mulai dipasarkan pada tahun 2021. Teknologi ini dipasarkan sebagai sarana untuk memungkinkan penggalian dan pemindahan tanah secara otonom. Penggunaan utama yang diiklankan perusahaan untuk ekosistem adalah untuk pembuatan parit otonom. Exosystem dipasang di bagian ekor sebagian besar ekskavator berukuran sedang. Perusahaan mengklaim Exosystem dapat dipasang pada mesin Caterpillar, Hitachi, John Deere, Volvo, dan produsen besar lainnya. Exosystem terdiri dari penutup atau cover yang tahan segala cuaca, yang menampung perangkat keras dan perangkat lunak, hardware dan software. Sensor tambahan seperti kamera, GPS, dan IMU dipasang di berbagai titik pada alat berat. Exosystem mengontrol alat berat melalui Electric Over Hydraulic (EH) untuk operasi yang sepenuhnya otonom. Hal ini memungkinkan peralatan yang ada untuk mempertahankan operasi manual dengan menonaktifkan komputer robot di dalam Exosystem. Seperti halnya robot yang membantu proses produksi atau proses manufaktur lainnya di pabrik, operator peralatan robotik REO dari Build Robotics masih harus memulai operasi awal sistem sebelum aktivitas otonom mengambil kendali. REO Robotic Equipment Operator menggunakan platform berbasis web, Everest, untuk mengawasi dan mengontrol robot. REO dapat beralih dari mode otonom ke remote control, yang memungkinkan operator memindahkan robot melalui interface jarak jauh. Everest adalah pusat komando berbasis cloud yang memantau, mengelola, dan mengoperasikan Exosystem. Everest adalah sistem perangkat lunak yang terhubung dari jarak jauh dengan Exosystem. Perangkat lunak ini menyediakan interface untuk interaksi manusia dengan robot dan merupakan tempat operator terlatih dapat mengelola geofence, melacak tingkat produksi, memantau aktivitas, mengontrol robot dari jarak jauh, dan memulai dan menghentikan aktivitas otonom. Field Kit berisi alat untuk instalasi, operasi, dan pemeliharaan robot. Operator menggunakan komponen dari Field Kit untuk memasang penghalang keamanan, safety barrier, menambahkan tanda keselamatan, memasang tombol emergency stop, pemberhentian darurat, baik itu berkabel maupun nirkabel, biasa juga disebut dengan saklar mematikan, dan memotret titik GPS untuk geofence. Guardian adalah layanan pemantauan robot jarak jauh. Build Robotics memonitor robot dan memberitahu pelanggan tentang anomali operasional yang terjadi. Telepon satelit di Field Kit menghubungkan pelanggan ke Guardian untuk mendapatkan bantuan. Beberapa orang mungkin khawatir ekskavator otonom dari Build Robotics akan mengurangi banyak karyawan. Namun Reddy Campbell memiliki perspektif lain. Reddy Campbell melihat bahwa robotika konstruksi sebagai pengganda kekuatan, bukan penghilang pekerjaan. Maksud dari sistemnya adalah untuk mendukung operator di lokasi kerja sehingga mereka tidak harus melakukan tugas-tugas sederhana. Sebaliknya, mereka dapat fokus pada sentuhan yang lebih tinggi, pekerjaan yang volumenya lebih tinggi, ujar Reddy Campbell. Dia juga menyatakan, robot tidak mengotomatiskan pekerjaan, mereka mengotomatiskan tugas. Dengan kemajuan seperti ini, satu operator dapat mengoperasikan hingga 10 mesin sekaligus, membuat proyek tetap berjalan sepanjang waktu. Dengan demikian, pekerjaan yang seharusnya memakan waktu berbulan-bulan dapat diselesaikan dalam beberapa minggu. Kerusakan infrastruktur seperti bendungan yang runtuh atau jembatan yang runtuh yang dapat berarti bencana bagi ribuan orang akan diperbaiki lebih cepat dan efektif.
Jika kita bisa menemukan cara untuk membiarkan manusia fokus pada desain, estetika, seni yang sejalan dengan bangunan, dan kemudian membiarkan mesin melakukan tugas yang lebih berulang dan biasa, kita benar-benar dapat membentuk lingkungan kita dengan cara yang bisa memiliki dampak radikal pada segalanya. Pungkas Freddy Campbell. Nah, demikianlah video kali ini tentang alat berat yang otonom. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat Dian Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Dian Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe. Karena like dan subscribe dari Sobat Dian Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!